A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas presentasi dari dosen Ibu Nunung Nurjanah MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang akan membahas tentang logika informatika bab 6 bahasa pemrograman basic. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang, diantaranya saya Anjali Jalbi, Logika Informatika bab 6 bahasa pemrograman disusun oleh kelompok 4. Pendahuluan, bahasa pemrograman adalah alat untuk memberikan instruksi kepada komputer. Pemrograman adalah rangkaian instruksi yang disusun secara logis dan sistematis. Pemrograman adalah proses menulis kode untuk memerintah komputer. Titik 1 kompetensi dasar. Setelah mempelajari 6 bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pemrograman secara umum, mengetahui jenis-jenis tipe data primitif, bilangan bulat, bilangan real, boolean, dan karakter. Mengetahui konsep tipe data komposite seperti record, Pascal, struct atau kelas, C++, dan Java. Memahami konsep dan mampu menulis struktur percabangan IF pada program. Memahami konsep dan mampu menulis struktur perulangan menggunakan for dan while pada program. Memahami konsep array baik yang berdimensi 1 maupun lebih. Memahami konsep subprogram berupa fungsi dan prosedur. Memahami konsep rekursi, dan yang terakhir mampu menghitung kompleksitas waktu dan memori algoritma. Video 6.2 bahasa pemrograman QBasic. Yang pertama, QBasic, salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Yang kedua, langkah memulai QBasic. A. Cari file QBasic Excel. B. Jalankan QBasic Excel. Yang ketiga, lingkungan QBasic. Editor dengan menu-menu. Yang pertama, file, edit, view, search, run, debug, option. Lanjut untuk perintah dasar QBasic Excel. Yang pertama, instruksi input. Pertama, let, memberikan nilai ke variabel. Kedua, read data, membaca data dari pernyataan data. Yang ketiga, restore, mengembalikan pointer pembacaan data ke awal. Yang keempat, input, memasukkan data dari keyboard. Yang kelima, line input, memasukkan satu baris teks dari keyboard. Untuk instruksi yang kedua adalah instruksi output. Yang pertama, print, menampilkan data ke layar. Yang kedua, print, menampilkan data ke printer. Yang ketiga, print UC, menampilkan data dengan format tertentu. Struktur kontrol, tuntutan dan percabangan. Tuntutan instruksi dijalankan berurutan satu persatu. Contoh 1. Program menghitung iuran persegi panjang, input panjang dan lebar, hitung luas, tampilkan luas. 2. Melakukan aksi tertentu jika kondisi terpenuhi. Percabangan 1. If, else, atau juga bisa disebut melakukan aksi berbeda jika kondisi terpenuhi atau tidak. 2. Select case, atau bisa disebut memiliki aksi berdasarkan. 3. Select case, memiliki aksi berdasarkan nilai suatu ekspresi. Struktur kontrol perulangan. 1. For next, mengulang blok kode sejumlah tertentu. 2. Will when, mengulang blok kode selama kondisi terpenuhi. Ketiga, below, mengulang blok kode dengan berbagai variasi kondisi atau bisa disebut do while, do until. Subprogram atau bisa disebut prosedur dan fungsi.
1. Subprogram, bagian kode yang bisa dipanggil dari bagian lain program. Kedua, prosedur atau bisa juga disebut sub, tidak mengembalikan nilai. Ketiga, fungsi, mengembalikan nilai. Rekursi adalah fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Syarat rekursi: 1. Adanya kasus dasar base case yang berhenti rekursi. 2. Adanya langkah rekursi yang mendekati kasus dasar. 6.2 bahasa pemrograman. Nah, ini bahasa pemrograman QBasic. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. QBasic di mana fitur-fiturnya ini kita menampilkan file, edit, view, search, run, debug, option, dan yang lainnya. Sudah dijelaskan juga fungsi-fungsinya dan instruksi-instruksinya juga. Ini kita kelompok 4, kebetulan tugas dari Bu dosen Bu Haji Nunung, MPD ya, bahasa pemrograman QBasic. Untuk langkah-langkahnya ini, dan ini gambar menu editor QBasic yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, buat menu file, ini menu file itu juga bisa tekan ALTF. Apa sih fungsi file itu? Terdapat submenu-menu dengan fungsi tertentu, yaitu mengosongkan editor untuk memulai penulisan pemrograman baru, membuka pemrograman yang tersimpan, menyimpan file, mencetak program ke printer, keluar dari QBasic itu sendiri. Menu edit atau bisa tekan juga ALTE berhubungan dengan operasi penyuntingan program seperti memounting dan menyalin teks, membuat kepala dan akhir subrutin atau fungsi. Ada juga menu view, menu search, pencarian, menu run untuk menjalankan atau mengeksekusi program, menu debug ya, ALT, list D untuk melakukan debugging, pencarian kesalahan, menu option untuk mengatur display. Nah, kita langsung ke program dasar QBasic, contoh menulis program ya. Kita coba praktekkan mengikuti contoh yang ada di pembahasan. Kita sudah berada di menu QBasic. Untuk pertama menulis program, kita boleh ke file. Untuk kalau sudah teman-teman membuat program, ingin membuat program yang baru, tinggal klik new aja. Nah, otomatis ini kosong. Kita langsung coba praktekin aja. CLS print. Nah, print itu untuk menampilkan ya teman-teman, nanti saya bahas di selanjutnya. Selamat datang, misal kita di kelompok 4 bahasa pemrograman QBasic. Jangan lupa tutup pakai tanda petik 2 juga. Enter, print lagi. Ini untuk kalau di buku tuh spasi atau enter ya halaman. Ya, langsung saja kita contohin lagi.
kita klik print nama. Misal kita pakai nama saya sendiri, Jaldi. Kita ganti umurnya sama kelompok aja, kelompok 4 anggota. Print nah, kita sesuaiin sama contoh yang di buku ya. Setelah itu N untuk mengakhiri. Nah, setelah kita membuat pemrograman sederhana ini, kita bisa langsung tampilkan, bisa ke menu view atau juga bisa klik shift F5. Nah, otomatis kita udah tampil di contoh sederhana yang kita buat ya. Selamat datang di kelompok 4 bahasa pemrograman QBasic. Ada nama Anjari Jaldi, anggota kelompok 4. Ini contoh QBasic sederhana ya teman-teman. Oke, kita langsung coba praktek lagi. Sini ada mengeksekusi program, sudah yang tadi kita coba ya. Nah, ini menyimpan program. Setelah kita membuat program QBasicnya, nah ini yang kita buat, kita bisa simpan untuk membuat program baru lagi. Klik ke menu file, di sini ada save. Kita kasih nama kelompok 4, lalu tekan OK, yes. Nah, setelah kita mau bikin program baru, otomatis new lagi. Kalau kita tekan F5 masih ada. Nah, ini masih ada program yang kita buat tadi. Kita coba baca lagi apa instruksi. Ada perintah dasar QBasic, instruksi lib dan sweep, part nilai, bentuk nilai. Buat swap ini untuk penukaran ya. Misal dari A jadi A nilainya tuh 2, B 5, kita swap jadi kita tukar ya. Nilai A bisa jadi 5 dan B itu 2. Nanti kita bisa praktikin juga langsung. Nah, ini instruksi dan juga yang sudah dijelaskan teman-teman saya. Kita fokus praktek aja yuk, cari praktek-praktek yang bisa kita buat. Kita mau coba ini contoh program pemrograman mengkonversi suhu yang diinput dari derajat Kelvin ke derajat Celcius, teman-teman. Kita coba buat ini ya. Sebentar, saya minum dulu ya, maaf grogi. Oke, lanjut lagi teman-teman, relax aja ya. Oke, pertama kita CLS. Kalau kita tidak mengetikkan CLS atau clear, nanti di program yang kita buat tadi bakal masih. Nah, kalau udah CLS mah
program yang tadi kita buat tidak ada ya. Sudah tidak ada. CLS ini fungsinya untuk meng-clear teman-teman. Nah, kita buat program lagi, program konversi Kelvin ke Celsius ya. Program konversi suhu Kelvin ke Celsius. Untuk menampilkan lagi garis ya, bisa. Oke, cukup. Kelvin. Kita memasukkan input juga untuk menginput nilai ya, atau input nama juga bisa untuk si perintahnya. Masukkan suhu dalam Kelvin. Atau konversi ke Celsius sama dengan Kelvin dikurangi 273. Jadi kita rem, menampilkan derajat Celcius.
Celcius. Suhu dalam Celcius. Pakai koma, jangan lupa ya teman-teman, Celcius. Rem selesai. Rem. Nah, kita sudah coba buat program sederhana lagi ya. Program konversi Kelvin ke Celsius. Kita sudah menginputnya juga, masukkan datanya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini program yang kita buat. Program konversi suhu Kelvin Celsius ya. Dikurangi Celsius. Masukkan suhu dalam Kelvin. Misal suhu dalam Kelvin ada, ini mah kita random aja 350. Nah, suhu dalam Celsiusnya itu 77. Karena kenapa? Karena program yang tadi kita buat tuh Celsiusnya tuh 273. Jadi kalau kita input 350 dikurangi 273 otomatis nah kita dapat 77 Celsius ya teman-teman. Ada banyak yang bisa dipraktikkan juga teman-teman, boleh dibaca-baca juga. Itu mungkin dari kelompok 4 sedikit yang bisa kami share, bahas, dan kami pahami. Semoga membantu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk memenuhi tugas presentasi logika informatika yang didosen pembimbingi oleh Ibu Nunung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number